dan 2 agama besar lagi menunggu kedatangan dia. Kalau kita mengatakan Mesias, kalau mereka mengatakan hakim yang adil. Ya, ada yang mengatakan mereka lagi menunggu Imam Mahdi, ada yang mengatakan mereka lagi menunggu Isa Al-Masih. Tetapi berbeda, kita menunggu dia akan menjemput kita. Kita menunggu dia nanti akan menghakimi baik yang hidup maupun yang mati. Kalau teman-teman kita ada di seberang menunggu dengan cara yang berbeda Bapak Ibu. Karena Isa Al-Masih nanti datang untuk membunuh babi. Datang yang kedua kali nanti Isa Al-Masih ke dunia ini, membunuh babi, mematahkan salib, menghapus jizyah, pajak, dan lain-lain Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nusi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Jela Baget, terutama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Dan saya juga berdoa kepada Tuhan untuk Bapak Ibu semuanya agar selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka, musibah, sakit penyakit maupun dari hal-hal yang tidak Bapak Ibu inginkan. Apapun yang saudara lakukan dan kerjakan selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, saya berdoa supaya semua dibuat oleh Tuhan berhasil, sehingga dengan keberhasilan itu nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan, dan kita bisa melakukan banyak perkara. Terutama sekali kita bisa membantu pelayan-pelayan Tuhan yang bergerak di bidang misi, terutama sekali di daerah pedalaman. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melihat hari-hari ini betapa luar biasanya antara Israel dan Palestina. Di mana di Palestina sendiri ada Hamas yang melancarkan serangan bertubi-tubi kepada Israel. Seandainya Israel balas seperti yang dilakukan oleh Hamas, maka Palestina itu hancur dalam waktu sekejap. Dalam waktu singkat itu bisa hancur Bapak Ibu. Tetapi Israel punya belas kasihan yang luar biasa. Mereka tidak mau melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Hamas. Tetapi kalau sudah keterlaluan, ya tetap akan dibalas oleh Israel. Karena itu terjadi perang, ya itu terjadi perang. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat keadaan alam ini, situasi di sekitar kita, di sekeliling kita, ini benar-benar waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali itu sudah semakin singkat, sudah semakin nyata, sudah di depan mata kita. Jangan lagi kita bercanda gurau, jangan banyak lagi kita main-main, jangan banyak lagi kita melakukan hal-hal yang tidak penting Bapak Ibu. Persiapkan diri kita, persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita untuk menghadapi hal-hal yang tidak kita ketahui ke depan. Yang paling penting adalah jaga iman saudara. Jangan sampai ketika datang dia yang kedua kali tidak didapatkan iman pada kita. Ini sangat bahaya. Kita yang rugi Bapak Ibu. Ketika tidak didapatinya iman pada kita, maka kita merasakan rugi yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Kita mau menangis itu sudah tidak ada gunanya lagi. Kita meraung-raung, kita sedih, kita meratap itu sudah tidak ada gunanya lagi. Sudah semuanya terlambat. Maka sebelum dia datang yang kedua kali, mari kita persiapkan diri kita, persiapkan pikiran kita, persiapkan hati kita. Jaga iman kita supaya kita selalu berada di atas fondasi iman yang benar. Kita juga menyaksikan di media sosial betapa gencarnya para nabi palsu dan guru-guru palsu itu, mereka mencari orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk diajak menjadi pengikutnya Bapak Ibu. Nabi palsu tanpa semangat hari-hari ini, guru palsu tanpa semangat hari-hari ini. Kalau Bapak Ibu jeli melihat di media sosial, hampir semua media sosial mereka pergunakan untuk menyerang iman kita, untuk mengelabui iman kita. Dan ini sudah dinubuatkan dalam Alkitab, di mana akhir zaman nanti akan banyak muncul nabi palsu, pengajar palsu, guru palsu. Untuk apa mereka hadir? Untuk apa tujuan mereka hadir di media sosial, di TikTok, di YouTube, di Instagram, dan hampir semua media sosial yang lain juga mereka hadir Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk membuat orang-orang yang percaya menjadi pengikutnya, menyangkal imannya. Dia pakai ayat-ayat Alkitab, lalu dia tafsirkan ayat Alkitab demi ayat Alkitab menurut pemikirannya dia, menurut apa yang dia inginkan Bapak Ibu. Itulah tugas dia.
memutarbalikkan data, memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan ayat. Ayat ini berbicara begini, ditafsirkan oleh dia seperti kemauan dia, Bapak Ibu. Maka ketika kita meluruskan, kita jawab, dia tidak terima. Saya sering melihat di TikTok ketika terjadi debat, itu persis terjadi debat kusir. Ya, debat kusir dari kedua belah pihak, debat kusir, dan habis waktu di situ, sangat banyak habis waktu di situ. Ya, sangat banyak. Karena guru palsu itu tidak pernah mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Sekalipun Anda bikin waktu, bikin timer di situ, mereka tetap akan memotong setiap apa yang Anda sampaikan nantinya. Setiap apa yang Anda sanggah nantinya, mereka akan potong. Dan ini tugas mereka, Bapak Ibu, memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan data, memutarbalikkan ayat Alkitab. Maka firman Tuhan katakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, mereka nanti, Bapak Ibu, akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Bahkan bukan saja mereka, kita pribadi akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan nantinya ketika kita mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak ada faedah, yang tidak ada manfaatnya, Bapak Ibu. Ketika hari penghakiman datang, kalau kita melihat keadaan ini, saudaraku, sudah semakin dekat detik-detik kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sudah semakin dekat detik-detik kedatangan Dia yang kedua kali. Dan dua agama besar lagi menunggu kedatangan Dia. Kalau kita mengatakan Mesias, kalau mereka mengatakan hakim yang adil. Ya, ada yang mengatakan mereka lagi menunggu Imam Mahdi, ada yang mengatakan mereka lagi menunggu Isa Al-Masih. Tetapi berbeda, kita menunggu Dia akan menjemput kita. Kita menunggu Dia nanti akan menghakimi baik yang hidup maupun yang mati. Kalau teman-teman kita ada di seberang menunggu dengan cara yang berbeda, Bapak Ibu. Karena Isa Al-Masih nanti datang untuk membunuh babi. Datang yang kedua kali nanti Isa Al-Masih ke dunia ini, membunuh babi, mematahkan salib, menghapus jizyah, pajak, dan lain-lain, Bapak Ibu. Pokoknya berbeda sekali antara kedatangan Isa Al-Masih dan kedatangan Yesus Kristus. Dan pertanyaannya, apa yang sudah kita persiapkan untuk menunggu kedatangan Dia? Ingat, Bapak Ibu, Alkitab mengatakan kamu akan mati dalam dosa-dosamu apabila engkau tidak mengakui bahwa akulah Dia. Dalam Injil Yohanes 8 dikatakan, engkau akan mati dalam dosa-dosamu kalau engkau tidak mengakui bahwa akulah Dia, maka engkau akan mati dalam dosa-dosamu. Banyak sekali orang-orang kita melihat di sekitar kita, mereka sudah tidak mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai Elohim, sebagai Tuhan yang hidup. Mereka juga bukan saja tidak mengakui, bukan saja menolak, tetapi mereka menghina, mereka mencemooh, bahkan mereka mencoba untuk mengelabui orang-orang percaya, menarik orang-orang percaya untuk menjadi bagian mereka, Bapak Ibu. Maka kita harus persiapkan diri kita, jaga pemuda-pemudi kita jangan sampai mengikuti para nabi palsu dan guru palsu. Alkitab sudah mencatat, seperti saya katakan tadi, akhir zaman akan muncul guru palsu, dan dibuktikan di media sosial, Bapak Ibu. Guru palsu itu dengan bebas mereka berbicara, dengan bebas mereka menafsirkan ayat demi ayat yang ada dalam Alkitab tanpa melihat teksnya, tanpa melihat bagaimana ayat itu turun, tentang apa ayat ini berbicara, tanpa melihat itu. Yang penting ketika mereka baca dan mereka mentafsirkan menurut pikiran mereka, lalu mereka lemparkan kepada orang banyak, khususnya kepada oten-oten kalau mereka bilang, Bapak Ibu. Lebih-lebih lagi, saudaraku, mereka didukung. Ya, ada yang dukung mereka. Siapa yang dukung mereka? Ada hukum yang mendukung mereka, Bapak Ibu. Jadi mereka sembunyi di balik dukungan ini, di balik hukum ini. Nah, tetapi ketika kita berbicara, tidak ada kebebasan untuk kita berbicara tentang iman mereka. Bila kita bicara dengan hal yang sama seperti mereka bicara, maka kita ditangkoi dan dijebloskan dalam penjara. Di sana kita disiksa, diadili, digebukin, dipukuli, dan kita akan duduk tahunan di sana, saudara. Seperti saudara kita Bapak Muhammad Keci. Tetapi bila mereka yang melakukan hal yang sama, tidak akan seperti Bapak Muhammad Keci. Paling-paling 5 bulan, habis itu sudah selesai, keluar bebas, bisa lagi menghujat. Karena bagi mereka itu adalah bukan hujatan, tetapi lagi berdakwah.
yang lagi berdakwah. Alat kafir yang mereka pakai dipergunakan untuk berdakwah, padahal mereka bukan berdakwah mengajak orang dengan benar, dengan cara yang lemah lembut ke iman mereka untuk masuk agama mereka, tetapi dengan cara yang salah, yaitu menghujat Bapak Ibu. Maka dari itu sekali lagi saya ingin sampaikan kepada kita semuanya, mari kita persiapkan diri kita. Bapak Ibu harus peka dengan keadaan di sekitar kita hari-hari ini. Ya, sangat sering kita lihat bencana alam, tanah longsor, banjir. Tiba-tiba kita melihat malam hari dan pagi hari tiba-tiba air datang begitu saja Bapak Ibu. Dan banyak sekali musibah kebakaran terjadi. Dan hari-hari ini terjadi kekeringan lagi Bapak Ibu. Bahkan kita melihat dalam hari-hari ini juga bagaimana antara Israel dan Palestina. Ya, terjadi serang menyerang. Ratusan roket. Bahkan saya mendengar informasi sudah 7.500 roket mereka serang kepada Israel Bapak Ibu. Dan mereka sangat licik permainannya. Setelah mereka menyerang Israel, lalu mereka sembunyi di balik anak-anak, sembunyi di balik ibu-ibu, sembunyi di rumah sakit, sembunyi di gedung sekolah, sembunyi di tempat-tempat pemerintah. Sehingga ketika diserang balik oleh Israel, diliput oleh semua media, dan mereka pura-pura menangis, meminta belas kasihan negara-negara Islam. Lalu oleh negara-negara Islam juga Bapak Ibu, kesempatan bagi mereka untuk menggalang dana, lalu dikirimlah ke sana. Sementara di negara sendiri banyak sekali orang yang perlu dibantu, banyak sekali orang yang butuh bantuan, fakir miskin sangat banyak sekali, tetapi hati, mata, pikiran mereka sudah tertutup. Yang penting mereka bisa membantu Palestina. Padahal di sana itu bukan perang membela agama, tetapi perang membela hawa nafsunya Bapak Ibu. Politik. Ya, politik. Mereka teriak nama Tuhan. Allahu Akbar. Sambil takbir. Bayangkan saudara, betapa kacaunya Hamas itu. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, apakah kita sudah siap untuk menunggu kedatangan dia yang kedua kali? Siap tidak siap? Detik-detik kedatangan dia sudah semakin dekat Bapak Ibu. Ya, seperti saya katakan tadi, apabila kita tidak mengakui bahwa dia adalah Elohim, maka kita akan mati dalam dosa-dosa kita, siapapun. Nah, baik saudaraku, kiranya video singkat ini bisa menguatkan iman percaya kita, bisa memberikan semangat, bisa memberikan motivasi kepada kita, sehingga kita semakin hari semakin giat dalam memberitakan Injil, semakin giat kita bersaksi, dan semakin semangat kita berada di dalam Tuhan, dan semakin sukacita ketika kita berada di dalam Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Eroda Yesus Hamasiah Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.